Dan di dalam istananya, Khalifah ini kerap main game tusbol. Padahal di luar gerbang istananya, gerbang pengaduan dari para qadi, para hakim di seluruh penjuru negeri menumpuk, gak diurus-urus, gak peduli sama dia. Digaji pakai uang negara dan diambil dari khas Baitul Mal. Bayangin coba kelakuan sesepuh Epstein yang kali ini yang berkedok agama ini. Kalau Epstein di Amerika, ini bayangin di negara Islam. Para tukang akhirnya bekerja siang dan malam. Tenda itu mewah dihiasi kain sutra dari Damaskus, bantal-bantal tebal dari Persia, karpet dari Konstantinopel, semua dibeli, semua disiapkan untuk kalau ini didirikan ditaruh di dalamnya. Ketika ditanya udah selesai, sebenarnya buat apa sih Walid ini semua? Tahu nggak jawaban si Walid nih? Jawaban si Walid kurang ajar nih si Walid ini ya. Aku berencana kalau sampai di Mekah, aku mau pasang tenda ini di atas Ka'bah. Aku mau beristirahat sama teman-temanku, duduk-duduk sambil minum anggur, sambil minum khamr, sambil ngelihat orang-orang jamaah ini nih ribuan orang ini tawaf di bawahku. Seru kali ya. Ini kesempatan langka ini ya. Kesempatan langka ini jarang, sayang kalau dilewatkan. Coba bayangin teman-teman, boro-boro taubat. Susah emang kalau orang sudah prefrontal cortexnya udah kena nih. Ngalah-ngalahin HP yang udah kena LCD nih. Bayangkan momen itu, putra mahkota umat Islam, calon Amirul Mukminin ketika berangkat sudah punya niat duduk di rumah Allah sambil meminum sesuatu yang dilaknat Allah di rumah Allah itu sendiri, di tanah yang Allah haramkan. Apakah gak nantangin Allah gak tuh? Ketika rombongan tiba di Mekah, ini gak selesai ternyata. Sahabat-sahabatnya yang masih punya sisa rasa takut kepada Allah panik. Barangkali salah satu dari mereka memohon, ya Allahi wallahi wa walid. Ini gak masuk akal, kalau dosa begini ini gak masuk akal ini. Kami tidak merasa aman dari apa yang akan dilakukan rakyat. Kalaupun kita gak percaya sama laknat, kita gak percaya sama Allah, tapi rakyat ini jelas bisa melakukan sesuatu, bisa nyakitin kita ini. Mereka akan ngebunuh kita semua kalau ini dipaksakan, termasuk Anda lah. Mosok wong aku khalifahnya nanti kok. Mereka gimana gak terima? Gimana mereka gak terima? Saya akan lawan gitu. Saya akan lawan. Anda belum khalifah, Anda belum jadi pemimpin ya Sayyid. Anda itu Amir Hajj sekarang. Dan rakyat mereka mencintai Ka'bah lebih daripada mereka mencintai Anda sebagai putra mahkota. Akhirnya rencananya dibatalkan. Tapi tenda itu sudah dibikin, udah siap, cuman gak pernah dipasang aja. Udah disiapkan sama Walid. Di sisi lain para jamaah haji sudah melihat, sudah menyaksikan, dan ketika mereka pulang ke desa-desa mereka membawa cerita itu. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, dari pasar ke pasar, mencapai ke telinganya Hisham sang khalifah di Damaskus, dan Hisham menangis. Disitulah dia ingin membatalkan Walid menjadi suksesornya, udah bulet tekadnya. Tapi ternyata tiba di tahun 743 Masehi, Hisham wafat. Rencana untuk membatalkan Walid belum sepenuhnya usai. Para tetua yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi, para sesepuh nih, tidak mau membatalkan baiat yang sudah ditetapkan kepada ayah Hisham sebelumnya, yaitu Abdul Malik bin Marwan, yang bilang kalau aku meninggal, pemimpinnya Hisham. Kalau Hisham meninggal, nah aku pengen Walid kedua yang menjadi khalifah. Walid kedua ternyata resmi menjadi Amirul Mukminin setelahnya. Di Irak, kita lompat ke Irak sedikit, ada seorang gubernur senior yang bernama Khalid Al-Qasri. Khalid ini adalah seorang yang bertahun-tahun sebelumnya pernah membela Walid di hadapan Hisham yang ingin menggantikan Walid sebagai suksesornya. Ketika Hisham berusaha mencabut hak Walid sebagai pewaris takhta, Khalid ini berjuang mati-matian memberikan argumentasi supaya banyak orang, para sesepuh itu lebih condong kepada apa yang diargumentasikan oleh si Khalid ini. Dengan kata lain, kalau bukan karena Khalid Al-Qasri, ya kemungkinan besar Walid ini tidak akan pernah menjadi khalifah. Khalid adalah pelindungnya Walid, pendukungnya, pembelanya. Lalu apa yang Walid lakukan ketika Walid jadi khalifah?
Kebayang nggak? Kebayang. Apa? Oh biasanya bagi-bagi kue, naik jabatan, dapat fasilitas. Enggak, Walid beda teman-teman. Apa yang dilakukan Walid kedua ini? Walid menjual Khalid pembela setianya. Ya kalian nggak salah dengar. Dijual. Gubernur senior dijual. Pelindungnya sendiri dijual kepada musuh besarnya Khalid, seorang bernama Yusuf bin Umar. Seharga 50 juta dirham. Mari kita konversikan konteksnya di zaman itu. 50 juta dirham itu adalah harga yang bisa menggaji 10.000 prajurit selama 1 tahun penuh. 10.000 dalam 1 tahun teman-teman. Dan Walid ketika dapat uang itu dikasihkan ke Baitul Mal, dikasihkan kepada operasional negara, kagak, dimasukkan ke kantong pribadinya. Dan BTW ya, Yusuf bin Umar ini, seorang pembelinya ini, yang ditawarkan langsung oleh Walid ini, kenapa? Sebab Walid tahu Yusuf punya dendam kepada Khalid yang akan rela membayar berapapun untuk membalaskannya. Jadi dijual mahal tuh, pasti laku ini. Lalu si Yusuf membawa Khalid ke ruang siksaan dan Khalid Al-Qasri, orang yang pernah membela Walid, disiksa sampai tewas berbulan-bulan lamanya. Ada 2 sesi penyiksaan. Sesi pertamanya aja udah 18 bulan. Lalu sesi kedua gak lama dia pun wafat. Seluruh harta Khalid diambil oleh Yusuf. Yusuf bukannya dihukum, dia malah dijadikan gubernur untuk menggantikan Khalid oleh Walid. Coba. Gak selesai di situ perlakuan si Khalid ini. Belum cukup dengan Khalid, Walid kedua ini juga memenjarakan Sulaiman bin Hisham, sepupunya sendiri, anak kandung daripada Hisham, paman yang baru saja wafat, lalu menyerahkan tahtanya kepada Walid tanpa alasan yang kuat, tanpa peradilan, hanya karena bisa nih kayaknya. Dah masukin aja dah. Bayangin aja, misal Sulaiman bertanya kepada para penjaga di selnya, tolong sampaikan kepada Walid, apa salahku? Aku ini sepupunya sendiri loh, aku ini darah dagingnya loh. Para penjaga menjawab, maaf ya pemimpin, Tuan kami Amirul Mukminin sedang sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk mabok, sibuk kumpul-kumpul sama cowok-cowok yang dia cintai. Bayangkan momen itu. Seorang khalifah bukannya menyatukan keluarganya, justru memenjarakan anak pamannya yang baru wafat. Ya mungkin Khalid ingin balas dendam karena gak ridho tahtanya mau gak dijadikan sama pamannya. Dan mungkin dia juga antisipatif agar anak pamannya ini gak ngelanjutin rencana daripada khalifah sebelumnya itu. Padahal pamannya itulah yang membesarkan si Walid, yang dulu berusaha mendidiknya, mengajarkan ilmu-ilmu tentang kepemimpinan, politik, ilmu umum dan agama kepada si Walid, yang mendoakan agar dia bertobat, yang menangis ketika mendengarkan kabar tenda di atas Ka'bah. Bayangkan kalau Hisham masih hidup dan melihat anaknya dipenjara oleh keponakan yang dia besarkan sendiri. Inilah yang oleh para sejarawan disebut sebagai titik balik politik. Setelah penyiksaan Khalid Al-Qasri dan memenjarakan Sulaiman bin Hisham, keluarga Bani Umayyah sendiri mulailah berbisik-bisik. Ide kudeta mulai muncul. Walid II bukan lagi musuh dari rakyatnya saja. Sekarang dia menjadi musuh dari keluarganya sendiri, keluarga kerajaan. Tapi ternyata Walid tidak berubah juga. Makin kuat alasannya nanti ini. Apa yang dilakukan? Ada sebuah adegan yang paling berat untuk diceritakan. Diriwayatkan dalam Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Dan juga ditulis oleh di dalam Tarikh At-Tabari. Di suatu hari, si Walid ini melakukan tafa'ul, yaitu meminta petunjuk kepada Allah dengan cara membuka mushaf secara acak. Dia buka secara acak. Dia membuka, lalu matanya jatuh kepada sebuah ayat. Nah, mungkin sebagian kita sering melakukan itu, ngacak, baca, ternyata kok relate lah. Ini sudah jadi tradisi ternyata sejak dulu. Walid melakukan itu. Dan dia kemudian mendapatkan satu ayat, wa istaftahu wa khabba kullu jabbarin anid. Dan mereka memohon kemenangan, tapi binasalah setiap orang sombong dan keras kepala itu. Dapat surat Ibrahim ayat ke-15. Kalimat itu mengenai dia. Persis, presisi. Dia tersinggung dong. Namanya juga Walid. Gak terima, wah kurang ajar nih kitab nih. Berani ya Allah sama gue. Kalau itu manusia normal, apa yang kalian akan lakukan? Tunduk, menangis, merinding, istighfar. Mungkin sujud, mungkin mohon ampun. Tapi ini Walid kedua. Apa yang dia lakukan? Dia lempar mushafnya ke lantai. Lalu dia ambil busur dan anak panah. Lalu memanah mushaf itu. Cak, sampai kertasnya itu robek-robek teman-teman.
sambil kemudian dia membacakan syair yang dia karang sendiri di tempat itu juga. Wahai mushaf, engkau acam aku dengan jabarin anid. Ya, akulah orangnya itu. Itu adalah aku. Maka kalau kau bertemu Tuhanmu nanti di hari kiamat, dia berbicara dengan mushaf itu ya, yang sudah dipanah. Kalau ketemu sama Tuhanmu nanti, ya kita ketemu, katakan sama Tuhanmu, Walid yang pernah merobekku di dunia dulu. Gila. Ini bukan lagi maksiat, ini bukan lagi dosa biasa. Ini langsung menantang Allah, mengirim pesan kepada Allah melalui kitabnya yang dia robek dengan panah. Malah nantang, bukan dapat hidayah, men. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. 5 adegan itu hanya gue pilih di konten ini, dipilih-pilih supaya gak kebanyakan. Selain itu ada apa aja? Dia berenang di kolam yang diisi khamr sambil diminum rame-rame sampai habis, diisi lagi, diminum lagi, terus begitu. Selain itu dia juga pernah menyuruh budak perempuan memimpin sholat berjamaah gantiin dia. Sambil dia lihat orang sholat itu dipimpin imam perempuan sambil mabok dia. Terus apa lagi? Dia pernah membayar penyair-penyair yang memuji menyanjung-nyanjung nama dia dengan 30.000 dirham per hari. Lebih dari gaji 50 prajurit selama setahun. Modal nyanyi sambil memotong tunjangan rutin untuk keluarga sahabat Nabi dan turunan Ahlul Bait. Coba. Selain itu apa lagi? Masih banyak. Menulis syair-syair khamriyah, memuja khamr, isinya melecehkan ibadah haji, ibadah puasa dan ayat-ayat Quran. Sebagian syair itu masih ada sampai hari ini dikutip oleh sejarawan modern. Saya pribadi kesulitan untuk membacanya karena terlalu menyakitkan untuk dibacakan di sini. Silakan kalau mau cek sendiri, cari tahu sendiri. Dan ini, semua ini terjadi dalam masa 4 bulan kepemimpinannya. 4 bulan, bayangkan. Kalau dia memerintah 10 tahun, 20 tahun, gak kebayang tuh kayak mana itu. Kayak pamannya aja, 20 tahun. Gak kebayang. Apalagi yang akan dia lakukan ini. Ya, ada ide baru apa lagi nih? Mungkin Allah sudah nurunin laknat mungkin. Dalam psikologi sosial ada istilah moral disengagement. Proses bertahan di mana seseorang melepaskan diri dari standar moralnya. Albert Bandura, psikolog dari Stanford, memetakan polanya. Sementara Ibnul Qayyim Al-Jauziyah 700 tahun sebelum Bandura sudah menulisnya dalam Al-Jawab Al-Kafi. Serupa dengan yang diutarakan oleh Bandura. Awal kemaksiatan atau moral disengagement yang besar itu selalu dimulai dari meremehkan kemaksiatan yang kecil. Satu kalimat itu kalau kita uraikan untuk zaman ini dengan melihat pola kasus yang ada, kasus yang viral, bisa kita munculkan menjadi 4 tahap. Pola yang selalu sama ada 4 tahap. Pola yang pertama, ia berhenti mendengarkan kritik. Kedua, dia mulai mengelilingi diri dia dengan para pengagum yang sesuai sefrekuensi dengan dia, yang menganggap maksiat itu biasa, bahkan memuja maksiat itu. Para sosiolog menyebut ini sebagai pola echo chamber, ruang gema, di mana yang terdengar hanyalah suara dia sendiri yang dia harapkan. Lalu terpantul-pantul semakin menguatkan keyakinannya. Ketiga, dia mulai merasa karena sudah hafal Quran, sudah haji 7 kali, misalkan sudah punya santri ribuan, sudah tinggi jabatan keagamaannya, dipandang, dianggap soleh. Ia mulai merasa aturan untuk orang biasa tidak lagi sepenuhnya berlaku bagi dia yang sudah berada di level yang berbeda. Dalam fikih ini namanya ujub, penyakit hati yang oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin disebut sebagai pintu masuk seluruh kebinasaan. Dan yang keempat, yang terakhir, yang paling berbahaya, dia mulai memandang remeh dosa, baik dosa kecil melambat laun kepada dosa besar. Rasulullah menyebutkan dosa yang diremehkan ini dengan istilah muhaqqarat az-zunub dalam riwayat Ahmad. Dosa yang dianggap remeh. Dari kecil, kemudian besar, lama-lama juga dicari pembenarannya, dicari logikanya, cari nama-nama indah untuk pembenarannya sebagai tamengnya. Walid 2, tidak bangun di satu pagi langsung minum khamr, blek, kagak. Dah gue naik ke atas Ka'bah, mabok, kagak. Ide itu gak tiba-tiba muncul, men. Dia memulai dari satu circle yang seharusnya dia tinggalkan. Dia mulai dari satu gelas anggur yang seharusnya dia tidak teguk. Dia mulai dari satu subuh yang seharusnya dia jaga. Dan dari titik kecil itu tumbuhlah kirbat al-mafjar yang dia salah gunakan untuk
kemaksiatan layaknya Pulau Epstein. Tumbuh di lingkaran muhannasin, tumbuh niatan meminum khamar di atas Ka'bah, tumbuh kemudian kebencian kepada seluruh umat yang beragama sampai April 744. Keluarganya sendiri yang mencabut nyawanya. 14 bulan itu sudah dianggap terlalu lama. Bandingkan dengan pamannya Hisham yang membangun selama 19 tahun kekhilafahannya. Dan 6 tahun setelah Walid dibunuh, Bani Umayyah runtuh total. 19 tahun membangun, 14 bulan menghancurkan, 6 tahun untuk rata dengan tanah. Itulah harga muhaqqarat az-zunub, pembenaran terhadap dosa. Setelah penyiksaan Khalid Al-Qasri sampai mati dan pemenjaraan Sulaiman Al-Hisham, para pangeran Bani Umayyah mulai berkumpul secara diam-diam. Bukan di istana resmi, bukan di masjid, tapi di rumah-rumah pribadi mereka di pinggiran-pinggiran Damaskus di malam hari yang tidak terlihat. Sosok yang akhirnya muncul memimpin untuk melakukan pemberontakan adalah Yazid bin Walid, sepupu Walid itu sendiri. Yazid ini berbeda jauh dengan Walid, jauh banget. Dia dikenal salih, sederhana, tidak minum khamar, sering sholat malam. Dan yang paling penting, dia berani bicara terbuka mengkritik perilaku Walid sejak awal. Dia pemegang prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ini terjadi karena ada 5 pemicu. Pemicu yang pertama, hilangnya legitimasi agama. Setelah peristiwa Walid memanah mushaf menyebar ke seluruh kekhilafahan, beberapa masjid mulai tidak menyebut nama Walid di khutbah-khutbah mereka. Para ulama Damaskus berkata, demi Allah kalau umat masih sholat di belakang dia, kita sebagai ulama akan bertanggung jawab dan kita tidak boleh diam. Saya akan lawan. Itu sinyal pertama yang dimengerti oleh setiap politikus zaman itu. Yang kedua, hilangnya loyalitas keluarga. Setelah Walid menjual Khalid Al-Qasri dan memenjarakan Sulaiman bin Hisham, para sepupunya, paman dan saudaranya dari Bani Umayyah mulai berbisik. Kalau dia tega terhadap Khalid yang membelanya dan kepada Sulaiman yang sedarah dengannya, apa yang akan dia lakukan kepada kita suatu hari nanti? Dan dari ketakutan itulah akhirnya menjadi kesepakatan. Yang ketiga, hilangnya dukungan dari suku. Bani Umayyah dulu itu kuat karena keseimbangan 2 suku besar, Qais dan Yaman. Walid II merusak keseimbangan itu. Dia berpihak total kepada Qais. Yusuf bin Umar, pembeli Khalid, itu orang Qais. Khalid yang dijual itu orang Yaman. Suku Yaman murka karena perilaku daripada Walid. Sehingga ketika pemberontakan terjadi, mereka bergabung. Dan suku Qais gak ada urgensi yang menghalangi itu. Akhirnya terjadilah apa yang seharusnya terjadi. Keempat, hilangnya dukungan militer. Kenapa kok bisa hilangnya dukungan militer? Karena tentara Bani Umayyah dongkol mendengar cerita rakyat tentang Walid. Mereka melihat gaji para penyair pemujinya 50 kali lipat daripada gaji mereka sendiri dalam 1 tahun. Mereka yang mempertaruhkan nyawa demi negara. Mereka yang kemudian mulai mempertanyakan eksistensinya. Untuk apa aku berperang mempertaruhkan nyawa menjaga perbatasan supaya khalifah bisa beli anggur lagi? Yang kelima, yang terakhir, muncul kepemimpinan alternatif. Yazid bin Walid menjadi wajah yang bisa dipercaya. Baiat mulai muncul, permintaan mulai mengemuka. Bukan ambisius dia ini, bukan haus kuasa. Dia salih dan dia terpaksa bangkit gara-gara saudaranya sepupunya sudah terlalu maksiat. Dan keputusan itu pun diambil. Pasukan Yazid bergerak menuju Al-Bakhra, benteng kecil dekat Palmyra, tempat Walid bersembunyi pada saat itu. Para pengawal Walid yang dulu ribuan sekarang tinggal segelintir. Para penyair pemujanya entah kemana. Kalaupun ada ya emang mereka bisa apa? Bisa menghibur para pemberontak? Kagak. Lucunya di akhir hidupnya Walid ada versi yang berbeda dari opening yang saya sebutkan. Kalau tadi ada riwayat menyatakan dia megang anggur ketika di akhir hidupnya, ini ada riwayat yang menceritakan bahwasannya dari Tarikh At-Tabari, dia itu di akhirnya meminta pengawalnya, ambilkan aku mushaf dong. Pelayan itu terkejut, mushaf? Anda kan tahu sendirilah. Dah pokoknya ambilkan aja. Mushaf itu dibuka, di pangkuannya Walid membaca, diam. Mungkin di detik-detik terakhir hidupnya, entah karena takut, entah karena penyesalan, entah karena ingin terlihat saleh, mati keren di mata sejarah, dan berusaha menggenggam kitabnya yang dulu pernah dia panah. Tapi pintu istana sudah didobrak.
Yang masuk membawa pedang adalah sepupunya sendiri beserta pemberontak-pemberontaknya yang sudah jengah dengan maksiat si Walid. Kerabat Bani Umayyah sendiri, bukan tentara Romawi, bukan tentara salib, bukan musuh dari luar. Keluarganya sendiri yang dia khianati ketika dia menjual Khalid Al-Qasri. Keluarganya sendiri yang mereka takuti, yang dulu dibuat takut oleh Walid dengan ponggah karena memenjarakan Salim bin Hisham. Keluarganya sendiri yang akhirnya berkata kepada Allah dalam doa malam-malam mereka, "Ya Allah, cabutlah nyawanya sebelum dia mencabut iman umat ini." Dan menurut riwayat At-Tabari, Walid II kemudian sambil memegang mushaf di tangannya. Mushaf yang dulu dia panah dengan musur, mushaf yang dulu dia robek dengan kemarahan, mushaf yang dulu di detik-detik terakhir dia coba peluk untuk perlindungan tapi terlambat. Pedang sudah datang lebih cepat dari taubatnya. Kepalanya dipotong, dikirim ke Damaskus sebagai bukti bahwa kekhilafahan telah berpindah. Tubuhnya digantung beberapa hari di pintu kota supaya rakyatnya melihat. Inilah akhir seorang yang dulu mereka panggil Amirul Mukminin. Dia menganggungkan nafsunya ketimbang perintah Tuhannya. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kita di kisah berikutnya.